Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Negeri Manado. Dengan anggota kelompok yang pertama, Shalom Injilia Kalumata, yang kedua, Ira Elika Mandiangan, yang ketiga, Kristina Yamlean, keempat, Titania Budiman, dan yang kelima, Muhammad Septriano Makalalak. Pada saat ini, kami akan membahas materi mengenai permasalahan metode simplex dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman linear. Langsung saja kita masuk dalam video pembahasan. Pengertian metode simplex. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Metode simplex merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem program linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan. Metode simplex didefinisikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan yang memiliki variabel keputusan minimal 2 dengan menggunakan alat bantu tabel. Metode simplex hanya bisa dipakai atau diaplikasikan pada bentuk standar, sehingga kalau tidak dalam bentuk standar harus ditransformasikan dulu menjadi bentuk standar. Untuk memudahkan melakukan transformasi ke bentuk standar, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi pembatas atau fungsi kendala. Suatu fungsi pembatas atau fungsi kendala yang mempunyai tanda kurang dari sama dengan diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variable atau variabel pengurang. Yang kedua, fungsi tujuan. Dengan adanya slack variabel pada fungsi pembatas atau fungsi kendala, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variabel ini. Karena slack variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan 0. Selanjutnya, di sini ada contoh permasalahan, yaitu Septrianus adalah pemilik toko pakaian di Tondano. Dia menjual 3 macam produk pakaian, yaitu sweater, kaos, dan kemeja. Harga jual untuk sweater adalah Rp150.000, kaos Rp120.000, dan kemeja Rp130.000. Sweater membutuhkan 6 kain katun dan 5 kain linen dan 4 kain drill. Kaos membutuhkan 8 kain katun, 5 kain linen, dan 5 kain drill. Serta kemeja membutuhkan 10 kain katun, 5 kain linen, dan 5 kain drill. Saat ini toko pakaian Septrianus memiliki persediaan 340 kain katun, 150 kain linen, dan 200 kain drill. Berdasarkan data tersebut, berapakah pendapatan maksimal tersebut? Langkah yang pertama, kita membuat tabel seperti yang ada pada slide, yaitu jenis kain sweater membutuhkan kain katun 6, kain linen 5, dan kain drill 4 dengan harga Rp150.000. Dan jenis kain yang kedua yaitu kaos membutuhkan kain katun 8, kain linen 5, dan kain drill 5 dengan harga Rp120.000. Dan jenis kain yang ketiga kemeja dengan membutuhkan kain katun 10, kain linen 5, dan kain drill 6 dengan harga Rp130.000. Persediaan kain katun 340,
kain linen 150, dan kain drill 200. Fungsi tujuan. Max Z sama dengan 150.000 X1 tambah 120.000 X2 tambah 130.000 X3, atau Z sama dengan 15X1 tambah 15X2 tambah 13X3. Fungsi kendala. 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 kurang dari sama dengan 340. 5X1 tambah 5X2 tambah 5X3 kurang dari sama dengan 150. 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 kurang dari sama dengan 200. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita akan merubahnya ke dalam bentuk kanonik, yaitu merubah pertidaksamaan ke dalam bentuk sama dengan. Fungsi tujuan. Z sama dengan 15X1 tambah 12X2 tambah 13X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Kenapa di sini sudah ada 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3? Karena ketika merubah kurang dari ke bentuk sama dengan, perlu ditambahkan sesuatu agar jumlahnya menjadi sama. Maka akan ditambahkan dengan variabel slack atau variabel tambahan. Karena posisinya hanya variabel tambahan, maka koefisien dari variabel slack adalah 0. Atau Z sama dengan min 15X1 kurang 12X2 kurang 13X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 0. Fungsi kendala. Fungsi kendala dari 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 tambah S1 sama dengan 340 dibagi 2. Jadi 3X1 tambah 4X2 tambah 5X3 tambah S1 sama dengan 170. 5X1 tambah 5X2 tambah 5X3 tambah S2 sama dengan 150 dibagi 5. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah S2 sama dengan 30. Kemudian selanjutnya fungsi kendala. 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 tambah S1 sama dengan 340 dibagi 2. Jadi 3X1 tambah 4X2 tambah 5X3 tambah S1 sama dengan 170. Fungsi kendala 2. 5X1 tambah 5X2 tambah 5X3 tambah S2 sama dengan 150 dibagi 5. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah S2 sama dengan 30. Fungsi kendala 3. 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 tambah S3 sama dengan 200. Simplex awal. Menentukan kolom pivot. F basis Z S1 S2 S3 X1 min 15 3 1 4 X2 min 12 4 1 5 X3 min 13 5 1 6 S1 0 1 0 0 S2 0 0 1 0 S3 0 0 0 1 NK 0 170 30 200. Kolom pivot yaitu kolom dengan koefisien paling kecil atau nilai negatif. Yang paling negatif yaitu ada di kolom X1, sehingga kolom pivot ada di kolom X1. Selanjutnya kita menentukan baris pivot. Sebelum kita menentukan baris pivot, sebaiknya kita menentukan rasio terlebih dahulu, yaitu dengan cara membagi nilai kanan atau dalam tabel pivot kita singkat dengan NK. Kita bagi dengan angka dari kolom pivot baris. Terus kita lihat pada tabel F basis Z S1 S2 S3. Pada X1 min 15 3 1 4. Pada X2 min 12 4 1 5. Pada X3 min 13 5 1 6. Pada S1 0 1 0 0. Pada S2 0 0 1 0. Pada S3 0 0 0 1. Pada NK 0
170, 30, 200. Rasio 0, 56,6, 30, 50. Jadi, baris pivot adalah nilai rasio paling terkecil selain Z, sehingga baris pivot ada pada baris S2. Setelah kita menentukan baris pivot, kemudian kita akan menentukan elemen pivot. Elemen pivot adalah perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot, sehingga elemen pivot yang kita temukan di sini adalah 1. Elemen pivot terletak pada baris S2 dan kolom X1 yang ditandai dengan warna merah. Kemudian kita akan lanjut pada slide selanjutnya, tabel baru simplex. Untuk menentukan variabel S2 diganti dengan X1 dengan angka-angkanya didapat dari baris pivot dibagi dengan elemen pivot. Untuk variabel Z didapat dari nilai yang ada di baris variabel Z atau kolom pivot dikali baris pivot dikali dengan baris pivot S2. Kemudian untuk variabel S1 didapat dari nilai yang ada di baris S1 atau kolom pivot S1 dikali dengan baris pivot S2. Kemudian untuk variabel S3 didapat dari nilai yang ada di baris S3 atau kolom pivot S3 dikali dengan baris pivot S2. Dapat kita lihat pada layar. Dan kita akan masuk pada kesimpulan. Nilai kanan disebut juga dengan solusi tabel. Apabila pada tabel Z sudah tidak ada lagi nilai negatif, maka tabel dikatakan optimal. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa toko pakaian Septrianus memperoleh keuntungan maksimal sebesar 450 dengan penjualan 80 sweater, 30 kaos, dan 80 kemeja. Sekian pembahasan materi metode simplex dari kami kelompok 6. Terima kasih.